BMKG Ambon merilis gempa susulan di Ambon sudah mencapai 1.166 kali. Dampak gempa mengakibatkan jalan retak ratusan meter di Waitasi, Kairatu. Selamat pemirsa TVRI Stasiun Maluku kembali hadir menyapa Anda melalui pengudaran program Berita Maluku hari ini, edisi Selasa 8 Oktober 2019. Saya ini Parinusa. Dan saya Abraham Soni Soplantila, kami akan menyampaikan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara. Di samping kedua berita utama tadi dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, BMKG kelas 1 Ambon merilis gempa susulan yang melanda kota Ambon relatif kecil jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Ambon Andi Asar Rusdin menyatakan gempa susulan setelah gempa utama 2 pekan lalu tercatat sebanyak 1.166 kali gempa, 125 diantaranya dirasakan. Rusdin juga menghimbau warga untuk tidak percaya berita hoaks atas gempa besar yang akan melanda kota Ambon. BMKG akan terus memantau pergerakan bumi setiap hari. Berikut pernyataan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Ambon. Gempa bumi susulan yang terjadi di pasca gempa bumi utama tanggal 26 September 2019 lalu, kami dari BMKG ingin memberikan informasi bahwa hingga hari ini, Senin tanggal 7 Oktober 2019, itu tercatat sebanyak 1.166 gempa bumi susulan, di mana dirasakan oleh masyarakat sebanyak 125 kali. Dari apabila kita melihat perkembangan grafik ya, dari hari per hari, kita dapat melihat bahwa adanya kecenderungan dari frekuensi tersebut cenderung menurun secara eksponensial, di mana pada hari ke-10 kemarin kita catat setidaknya 61 gempa susulan, lalu hari ke-11 tadi ya sudah kita mencatat sebanyak 56, dan hari ke-12 ini hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Timur ini kita sudah mencatat 5 kali gempa bumi susulan. Adapun pola persebaran gempa bumi susulan yang terjadi pasca gempa bumi utama di Tenggara Kairatu tersebut ini masih menyebar di zona bidang patahan atau bidang yang terinformasi, yaitu di timur Pulau Ambon dan di barat Pulau Harukuf atau di selatan dari Kairatu. Himbauan kami ke masyarakat, kepada masyarakat untuk tetap tenang, ya, jangan panik apabila terjadi gempa bumi susulan. Segeralah berlindung ke bawah meja atau ke kursi yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Lalu yang kedua, tidak henti-hentinya kami BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau isu-isu hoax yang selama ini sampai saat ini juga beredar, isu-isu yang menyesatkan. Jadi mohon kepada masyarakat untuk tidak percaya terkait hal tersebut. Saudara, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ambon meminta masyarakat untuk tetap tenang menanggapi kondisi gempa yang terjadi di Pulau Ambon dan sekitarnya. Menurutnya, gempa susulan yang saat ini terjadi adalah fenomena normal pasca kejadian gempa besar. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ambon Sunardi mengaku kondisi gempa susulan hingga hari ke-12 pasca gempa utama masih terjadi. Menurutnya, gempa susulan merupakan fenomena normal yang sering terjadi pasca gempa utama atau gempa besar. Kondisi ini jangan dibesar-besarkan oknum-oknum tertentu untuk membuat panik masyarakat. Secara ilmiah, gempa berkekuatan signifikan lebih dari 6 dipastikan, diikuti dengan gempa susulan berikutnya. Sunardi mengakui hal ini telah dibuktikan terjadi di beberapa tempat. BMKG meminta agar berbagai informasi tentang gempa yang disebarkan bisa menenangkan masyarakat dan tidak memicu kepanikan. Ya, sampai dengan hari ke-12, ya, hari ke-12. Mungkin Bapak Ibu sekalian, para media,
tadi malam sampai menjelang pagi ya, banyak gempa-gempa yang kita rasakan. Ya itu saya kira itu karena ada gempa utama yang sangat besar, itu menurut kami ya itu normal-normal saja. Jangan bikin itu dibesar-besarkan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Ambon, Sunardi merilis kondisi gempa susulan hingga pagi tadi tercatat sebanyak 1.215 kali kejadian dengan magnitudo rata-rata di bawah 4. Sementara gempa yang dirasakan sudah mencapai 135 kali kejadian. Secara umum dari hari pertama hingga hari ke-12, tren gempa sudah mulai menurun. Melkilatus Aule dan John Ralahalo melaporkan. Sementara itu, Saudara, 11 hari pasca gempa, masyarakat negeri Wai, Kecamatan Salahutu masih tinggal di lokasi pengungsian. Lokasi pengungsian masyarakat Wai berada di perbukitan menuju objek wisata Rumah Pohon Wai. Masyarakat negeri Wai sampai hari ini masih berada di lokasi pengungsian. Akibat gempa 26 September lalu, masyarakat negeri Wai meninggalkan negeri untuk mengungsi yang berlokasi di Rumah Pohon Wai. Sepanjang jalan memasuki wisata Rumah Pohon Wai, masyarakat membangun tenda-tenda darurat untuk berteduh. Kondisi kehidupan masyarakat Wai di lokasi pengungsian mendapat perhatian dari pengurus DPD Partai Golkar Maluku. Rombongan pengurus DPD Partai Golkar yang dipimpin Ridwan Marasabesi menemui Raja Negeri Wai untuk memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan Partai Golkar Maluku berupa sembako disambut sukacita oleh masyarakat Wai. Kita juga ucapkan terima kasih banyak dari bapak-bapak Partai Golkar itu sudah bisa berikan tangan buat beta punya masyarakat negeri Wai yang ada di tempat pengungsian. Dari pantauan di lapangan, kondisi masyarakat Wai di pengungsian sudah semakin membaik. Bantuan kebutuhan dasar terus masuk ke negeri Wai untuk membantu meringankan beban masyarakat Wai di pengungsian. Rida Raiman, Hamjatomia melaporkan. Akibat gempa tanggal 26 September lalu, bangunan Masjid Al-Kurnia di Dusun Hanie, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah rusak berat. Kendati begitu, warga di Dusun Hanie masih melakukan aktivitas peribadatan di tengah reruntuhan bangunan masjid. Kendati di tengah reruntuhan gedung masjid yang rusak akibat gempa bermagnitudo 6,5 pada 26 September lalu, warga masyarakat Dusun Hanie, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah masih tetap melakukan aktivitas peribadatan seperti biasanya. Bangunan masjid ini mengalami kerusakan berat bersama puluhan rumah milik warga lainnya ketika gempa beberapa waktu lalu. Bangunan masjid dengan luas 15 kali 10 meter itu berdiri di atas lahan seluas 20 meter persegi. Imam masjid setempat berharap adanya bantuan pemerintah untuk merehabilitasi tempat ibadah yang terkena dampak gempa 26 September lalu. Ini sampai ke sebelah sana, itu ada seputaran 47 rumah semua yang rusak berat dan rusak ringan, termasuk ke tempat ibadah satu. Ya, harapan kami kepada pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, lihatlah masyarakat kecil di bawah ini. Segera bantu, berikan terutama kesehatan dulu. Ekonomi mungkin dari pihak-pihak keluarga yang dikenal yang sudah bawa, tapi untuk kesehatan sama sekali sampai hari ini belum datang ke tempat-tempat pengungsian, sehingga kami mengkhawatirkan jangan sampai saudara-saudara kita, ibu-ibu kita yang sementara di gunung ini mereka sakit. Masjid Kurnia Dusun Hanie, Maluku Tengah merupakan satu-satunya sarana ibadah yang ada di dusun tersebut. Selain dijadikan sarana ibadah, Masjid Kurnia juga dijadikan sebagai taman bacaan Al-Quran. Kendati di tengah kondisi reruntuhan gedung, warga maupun remaja masjid setempat masih tetap melakukan aktivitas peribadatan dan pengajian seperti biasanya dengan segala keterbatasan sarana yang dimiliki. Abu Sahbawa, Junaidi Asril melaporkan. Gempa bermagnitudo 6,5 berdampak pada retaknya jalan sepanjang ratusan meter di kawasan Waitasi, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram, bagian barat. Jalan tersebut juga ambles dengan kedalaman sekitar 1 meter.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 yang terjadi 26 September lalu membuat jalan di Waitasi, Kecamatan Kairatu sepanjang lebih kurang 500 meter mengalami keretakan. Bukan saja retak, jalan menuju ke lokasi wisata pantai Waitasi ini ambles dengan kedalaman sekitar 1 sampai 1,5 meter. Di kawasan ini memang tidak ada pemukiman masyarakat, namun kondisi ini membuat pantai yang biasa menjadi tujuan wisata masyarakat sekitar tampak sunyi. Warga khawatir bila pijakan tanah semakin ambles karena gempa susulan masih terjadi. Hanya ada beberapa warga yang datang sekedar ingin melihat kondisi retakan tanah tersebut. BMKG mencatat hingga hari ini pukul 9 waktu Indonesia Timur terjadi 1.216 kali gempa susulan di wilayah Pulau Ambon dengan jumlah yang dirasakan sebanyak 135 kali. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, Saudara Wali Kota Ambon mengklarifikasi berita bohong yang beredar terkait adanya gempa besar di Kota Ambon pada pukul 1 siang kemarin. Berita bohong yang beredar di media sosial itu mengatasnamakan Wali Kota Ambon. Berita bohong terkait adanya gempa besar di Kota Ambon pukul 1 siang kemarin mengusik Wali Kota Ambon Richard Luhana Pesi. Berita bohong yang beredar luas di media sosial yang mengatasnamakan wali kota itu cukup berdampak bagi kondisi psikologis warga kota yang kini masih trauma akibat gempa. Menurut wali kota, kebohongan telah menjadi gaya hidup yang membuat orang tidak lagi melihat hal itu sebagai pelanggaran terhadap etika. Terhadap kondisi ini maka perlu dilakukan verifikasi berdasarkan etika dan moral serta adanya penegakan hukum. Wali kota sangat menyayangkan adanya oknum masyarakat yang begitu mudah menyebarkan berita bohong atau hoax dengan tujuan mengacaukan masyarakat. Wali kota sempat terkejut membaca sebaran berita di medsos yang menyebutkan dirinya mengimbau masyarakat melakukan evakuasi mandiri karena akan terjadi gempa besar. Untuk menyanggah informasi tersebut, pihak pemerintah Kota Ambon melakukan klarifikasi di media sosial. Informasi palsu ini juga sangat disesalkan masyarakat dan mendorong wali kota untuk mengambil langkah hukum. Menyikapi hal ini, bagian hukum pemerintah Kota Ambon dan tim hukum pemerintah kota telah melakukan langkah-langkah hukum atas berita bohong yang beredar di medsos. Kepala Bagian Hukum dan Pol PP telah melaporkan persoalan itu ke Kepolisian Daerah Maluku untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, pihak kepolisian bisa melacak sumber informasi tersebut dan memberi efek jera bagi oknum pelaku penyebaran informasi palsu itu. Melki Latusawole dan John Ralahalo melaporkan. Yayasan Al-Watan mengklarifikasi unggahan video yang menggambarkan semburan air dan lumpur di SMK Al-Watan Ambon akibat gempa adalah hoax. Ketua Yayasan Al-Watan Ambon Fuad Asus menyatakan berita semburan air dan lumpur di SMK Al-Watan itu diakibatkan rembesan air dari rumah warga yang berada di ketinggian dan bukan karena gempa yang terjadi di Ambon beberapa waktu lalu. Beredarnya gambar semburan lumpur dan air di SMK Al-Watan Ambon akibat gempa dibantah tegas oleh Ketua Yayasan Al-Watan Ambon, Fuad Asis. Fuad menyatakan berita yang diunggah ke jejaring media sosial itu adalah hoax dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut Fuad, masuknya air ke ruangan guru diakibatkan rembesan air dari rumah warga yang berada di ketinggian, bukan dikarenakan guncangan gempa. Sebelumnya pihak sekolah telah menutup lokasi itu dengan terpal. Namun akibat hujan deras yang mengguyur Kota Ambon, rembesan air masuk ke ruangan kepala sekolah. Iya, beta ingin jelaskan sekaligus mengklarifikasi bahwa video yang baru beredar itu adalah salah karena itu bukan akibat gempa sehingga air masuk atau lumpur keluar di ruangan ini, tapi ini lebih karena rembesan air hujan dan rembesan dari air-air yang di atas ini masuk melalui tanah ini ke ketong punya ruangan yang ini. Bisa dilihat bahwa ketong punya ruangan ini, sebagian ruangan itu berada di dalam tanah. Kalau lihat dari sini, sehingga air rembesan itu tetap masuk. Apalagi ketika musim hujan, ketong sudah antisipasi daerah sini untuk air yang masuk. Musim hujan itu ada air masuk. Ketong antisipasi dengan pasang terpal, sehingga air itu langsung keluar. Ternyata terpal ini ketong perhatikan lagi karena sudah tidak musim hujan, dia
sudah rusak, bocor, sehingga ketika air deras, hujan lebat hari Sabtu yang lalu, air masuk ke pori-pori tanah dan masuk ke dalam ruangan. Pantauan TVRI di lokasi, lantai ruang kepala sekolah SMK Alwatan Ambon mengalami keretakan akibat gempa beberapa waktu lalu. Ruang kepala sekolah hingga kini masih difungsikan walaupun terjadinya rembesan air saat musim hujan tiba. Vanile Tahid melaporkan. Sementara itu, Saudara, tim penanggulangan bencana gempa DPRD Maluku menemukan masyarakat di pengungsian mulai terserang penyakit. Penyakit yang mulai menyerang pengungsi khususnya anak-anak dan lansia adalah ispa dan diare. Setelah meninjau lokasi pengungsian di Kota Ambon, SBB, dan Maluku Tengah, tim penanggulangan bencana gempa DPRD Maluku menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat di lokasi pengungsian. Salah satu masalah krusial yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah adalah menyangkut penyakit yang mulai menyerang masyarakat di lokasi pengungsian. Penyakit yang menyerang masyarakat pengungsi, khususnya anak-anak dan lansia, adalah diare dan ispa. Hal itu disampaikan Ketua Tim Penanggulangan Bencana Gempa DPRD Maluku, Amir Rumrah, kepada wartawan di Ambon kemarin. Salah satu daerah pengungsian yang terpapar wabah diare berada di Kamariang dan perlu penanganan serius dari tim kesehatan. Yang sekarang mereka hadapi menyangkut dengan persoalan kesehatan. Jadi kita harapkan adalah tenaga medis untuk distribusi logistik, bukan cuma Pemda tapi semua relawan cukup. Ada juga dengan pendekatan kekeluargaan masing-masing yang mereka ini, tapi persoalan menyangkut pelayanan kesehatan dan pendidikan itu yang paling sulit di sana, karena kita harapkan walaupun dokter banyak, cuma kita harapkan Pemda SBB contohnya melakukan koordinasi baik-baik, sehingga di Kamarian contohnya yang kita naik di gunung sangat tinggi dengan di Kelapa II itu kalau di Rintam itu karena di situ ada aparat, jadi memang agak, tapi di situ yang kita harapkan, sehingga yang paling harus penanganan juga harusnya tidak boleh pilih kasih. Selain masalah kesehatan, tim saat meninjau lokasi pengungsian juga masih menerima keluhan dari pengungsi yang berada di Haruku terkait dengan pemerataan bantuan tanggap darurat kepada pengungsi. Untuk menghindari ketersinggungan di antara pengungsi, tim berharap pemerintah daerah bisa mendistribusikan kebutuhan tanggap darurat kepada seluruh pengungsi tanpa pilih kasih. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Aksi solidaritas bagi korban gempa bumi di Pulau Ambon, Pulau Haruku, dan Seram terus dilakukan pada beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon. Aksi penggalangan dana tersebut mendapat simpati dari warga Kota Ambon yang melintas ruas jalan tersebut. Aksi penggalangan dana bagi korban gempa di Maluku terus dilakukan oleh sejumlah elemen pemuda di Kota Ambon. Aksi solidaritas itu sebagai wujud kepedulian untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di Pulau Ambon, Seram, dan Pulau Haruku. Koordinator aksi Jamil Hakim menyatakan pemuda Maluku harus bersatu membantu korban gempa yang membutuhkan uluran tangan. Hakim menyebutkan penggalangan dana merupakan pergerakan sosial yang diharapkan dapat mengurangi beban penderitaan bagi korban gempa di tempat pengungsian. Menurutnya bencana yang menimpa masyarakat di Maluku harus menjadi perhatian semua anak bangsa. Ini melakukan penggalangan dana terkait dengan bencana alam yang terjadi di Maluku, gempa bumi. Ya, tulisan yang kemudian ditulis Wiranto bilang katong kasih Bandung. Mari sama-sama katong baku bantu juga supaya jangan katong kasih Bandung. Begitu itu hanya bentuk untuk bagaimana katong menarik simpatisan orang-orang yang lewat supaya dong sendiri yang baku bantu orang Maluku sendiri, mungkin begitu saya. Gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo 2 pekan lalu mengakibatkan sedikitnya 38 orang meninggal dunia. Aksi penggalangan dana ini akan terus dilakukan hingga korban gempa bumi di daerah ini benar-benar tertangani seluruhnya oleh pemerintah. Vanile Tahid melaporkan. Bantuan kemanusiaan bagi korban gempa mulai diarahkan ke lokasi pengungsian di Pulau Ambon dan Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Satu diantaranya datang dari pengurus Muslimat NU Maluku. Lebih dari 600 paket bantuan berisi sembako disalurkan di posko-posko pengungsian. Pasca gempa, organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama Maluku terjun langsung ke lokasi pengungsian
untuk memberikan bantuan berupa 9 bahan pokok di sejumlah posko pengungsian Pulau Ambon dan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Bantuan yang diberikan itu disalurkan di posko Kecamatan Salahutu dan Kecamatan Pulau Haruku. Di Kecamatan Salahutu, bantuan yang diberikan diarahkan di Negeri Liang, Dusun Walare, Desa Wai, Tial, Tenga-Tenga, dan Dusun Hanie. Sementara di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah diarahkan ke Desa Kabau dan Rohmoni. Selain bantuan sembako, bantuan berupa tenda dan pakaian layak pakai juga diberikan atas kerjasama dengan Majelis Taklim Jabal Rahma. Kalau dari NU sendiri, karena ini kami kan masuk dalam program NU Peduli ya, itu dari program PBNU. Dari NU sendiri ada bagian terpal ya, terpal udah berapa puluh yang dibagikan, kemudian di Hitu juga ada ya, kemudian obat-obatan, kemudian sembako selanjutnya dari kami ini, kemudian masker kemarin ada bantuan juga dari Gideon Surabaya, kemudian selimut juga, kemudian ada dokter rencana ya minggu depan akan didatangkan. Pengurus Muslimat NU Maluku, Mila, mengatakan selain bantuan yang diberikan berupa sembako dan pakaian layak pakai, layanan kesehatan juga diberikan kepada pengungsi di tempat pengungsian. Di lokasi pengungsian, warga didapati mulai mengalami gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, batuk, rematik, dan infeksi saluran pernapasan atas. Abu Saubawa, Junaidi Asril melaporkan. Puluhan mahasiswa FISIP Universitas Patimura Ambon menggalang dana untuk korban bencana alam di Maluku. Aksi penggalangan dana berlangsung di perempatan lampu merah, Jalan Ayapati, Kota Ambon, Senin pagi. Sebagai wujud kepedulian bagi korban bencana gempa bumi 6,5 magnitudo, puluhan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unpati galang dana di perempatan lampu merah Jalan Ayapati. Salah satu mahasiswa mengatakan aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada warga yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,5 magnitudo 2 pekan kemarin. Menurutnya, selain menelan korban jiwa, gempa juga merobohkan rumah warga dan merusak fasilitas umum hingga rumah ibadah. Ribuan warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Melalui aksi kepedulian ini diharapkan dapat meringankan penderitaan para korban yang kini masih menempati tempat-tempat pengungsian. Penggalangan dana akan dilakukan selama 3 hari dengan menargetkan titik-titik keramaian di Kota Ambon. Aksi kemanusiaan dari mahasiswa tersebut mendapat apresiasi dari warga Kota Ambon. Mereka menyumbang secara sukarela ke kotak amal yang telah disediakan. Fani Letahid melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah terpaksa diliburkan akibat gempa 26 September lalu. Siswa maupun para guru hingga kini enggan kembali ke sekolah karena takut gempa susulan. Akibat gempa tanggal 26 September lalu, sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Haruku tidak beraktivitas. Para siswa maupun dewan guru masih mengalami trauma dan mengungsi di daerah pegunungan. Mereka masih takut akan gempa susulan hingga membuat para siswa maupun guru belum melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah. SMA Negeri 1 Pulau Kariu misalnya, menjelang 2 pekan pasca gempa belum terlihat aktivitas di sekolah. Pasalnya, seluruh siswa maupun dewan guru masih enggan ke sekolah karena takut terjadi gempa susulan dalam skala yang lebih besar. Selain itu, masyarakat juga takut dengan adanya isu tsunami yang berkembang belakangan. Camat Pulau Haruku Hafid Latukonsina mengatakan masyarakat tidak perlu panik dan tetap waspada terhadap adanya gempa susulan. Latukonsina menyebut isu mengenai adanya tsunami itu adalah tidak benar dan informasi itu adalah hoaks. Aktivitas di sekolah dapat dilakukan jika situasi dinyatakan kembali normal. Menjelang 2 pekan terakhir ini, seluruh aktivitas di sekolah dari SD hingga SMA masih diliburkan. Abu Saubawa, Caktamayela melaporkan. Untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di SMA Siwa 5 pasca gempa, DPRD Maluku melakukan peninjauan ke sekolah tersebut Senin sore. Hasil peninjauan yang dilakukan didapati SMA Siwa 5 belum melaksanakan aktivitas belajar mengajar.
Setelah mendapat masukan dari sejumlah siswa terkait aktivitas belajar mengajar di SMA Siwa 5 yang tidak berjalan pasca gempa, pimpinan sementara Ketua DPRD Maluku bersama sejumlah anggota dan tim penanggulangan bencana DPRD Maluku meninjau sekolah tersebut Senin sore. Setibanya di SMA Siwa 5, pimpinan sementara DPRD dan rombongan mendapati sekolah tersebut sepi dari aktivitas belajar. Di sekolah tersebut hanya ada tenaga pengajar dan kepala sekolah. Sepinya sekolah tersebut dikarenakan para siswa dari 11 kabupaten kota diliburkan hingga tanggal 9 Oktober akibat gempa. Hal itu disampaikan pimpinan sementara DPRD Maluku, Luki Watimuri. Diakui Watimuri, aktivitas belajar di sekolah ini tidak berjalan akibat sekolah tersebut dijadikan lokasi pengungsi oleh masyarakat Waheru dan sekitarnya saat gempa tanggal 26 September lalu. DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Maluku untuk membicarakan pelaksanaan pendidikan di SMA Siwa 5 pasca gempa. Ya, karena SMA Siwa ini punya aktivitas pendidikannya beda dengan yang lain ya. Nah, gitu. Oleh karena seluruh siswa itu diasramakan. Seluruh siswa itu berasal dari 11 kabupaten di Maluku. Jadi itu siswa terbaik dari sana datang ke sini yang mesti kita juga perhatikan. Karena orang tua kan tidak ada. Jadi kami datang itu melihat secara langsung bagaimana situasi dan kondisi Siwa 5. Dan hari ini kita bertemu dengan kepala sekolah. Beliau sudah jelaskan banyak hal ke kita berkaitan dengan posisi pengungsi di SMA Siwa 5 dan juga langkah-langkah yang beliau sudah ambil. Misalnya beliau sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Ya. Yang kedua sudah lakukan rapat koordinasi dengan pemerintah desa Waheru ya untuk bagaimana melihat situasi pengungsi. Karena dalam kebijakan beliau pendidikan bagi anak-anak ini penting. Tapi sekali lagi dalam percakapan dengan Ibu Kepala Sekolah kita boleh bersepakat bahwa situasi ini tidak bisa dipaksakan. SMA Siwa 5 saat ini menampung kurang lebih 300 siswa yang berasal dari 11 kabupaten kota di Maluku. Pasca gempa, seluruh siswa di sekolah itu dikembalikan kepada keluarga. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, warga Liang yang mengungsi di Dusun Merana tertolong dengan bantuan yang mengalir kepada mereka. Hingga siang tadi, bantuan dari berbagai pihak terus berdatangan kepada para pengungsi Liang yang ada di Dusun Merana. Pengungsi negeri Liang yang mengungsi di Dusun Merana sangat terbantu dengan bantuan yang datang dari berbagai pihak. Kendati hanya berupa beras dan makanan instan, tapi mereka merasa bersyukur karena masih ada yang mau peduli dengan memperhatikan mereka di lokasi pengungsian. Ratna Rehalat, salah satu pengungsi, mengaku selama berada di lokasi pengungsian mereka sangat terbantu dan berkecukupan dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan bantuan yang ada. Pak, ini sembako dengan ini kesehatan Pak, dari Angkatan Darat. Bukan puskesmas Liang ya? Itu yang pertama Pak. Pertama kejadian selama 2 hari itu dari puskesmas Liang. Nanti udah beberapa hari baru dari Angkatan Darat. Di negeri Liang, sebagian besar rumah warga mengalami rusak berat dan rusak ringan, sementara sebagian lainnya masih utuh. Warga yang rumahnya masih utuh tetap memilih mengungsi guna menghindari jatuh korban bila terjadi gempa susulan. Selain itu, mereka mengungsi juga karena adanya berita-berita hoaks yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Otis Kota Dini, Andre Uktosea melaporkan. Sementara itu, saudara, sarana mandi cuci kakus atau MCK tidak dijumpai di lokasi pengungsian Dusun Merana Negeri Liang. Olehnya itu, para pengungsi sangat mengharapkan adanya bantuan MCK bagi mereka. Kebutuhan sehari-hari berupa makanan dan minuman tidak menjadi kendala yang berarti di lokasi pengungsian Negeri Liang Dusun Merana. Para pengungsi mengaku kendati dalam kesederhanaan, namun kebutuhan akan makanan dan minum setiap harinya dapat terpenuhi dengan bantuan yang disalurkan ke lokasi pengungsian. Hanya saja yang menjadi kendala adalah MCK. Untuk MCK, sebagian pengungsi harus pergi ke sungai terdekat, sementara sebagian lagi memilih turun ke bekas rumah mereka di Negeri Liang.
Olehnya itu, para pengungsi berharap agar ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah maupun provinsi untuk pengadaan sarana MCK bagi mereka di lokasi pengungsian. Di sini belum ada MCK. Kalau kita mau buang air besar, kita cek kali. Jadi sampai sekarang belum ada MCK. Kita di sini sangat sulit dengan buang air besar sama air kecil karena tidak punya WC. Kita turun ke kali naik ojek, pulang pergi. Kan kita ini kan punya bencana seperti apa yang kita alami sekarang. Jadi kita hidup dengan sederhana saja dengan keadaan yang sulit. Selain MCK, di lokasi pengungsian juga tidak terdapat tempat pembuangan sampah. Akibatnya banyak sampah yang berserakan di sekitar lokasi pengungsian. Kondisi ini dapat mendorong timbulnya penyakit diare bagi para pengungsi. Otis Kota Dini, Andre Uktosea melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah tempat pengungsian korban gempa bumi yang tersebar di berbagai wilayah Maluku Tengah membutuhkan perangkat untuk mandi cuci kakus atau MCK. Di sekitar lokasi pengungsian di wilayah Maluku Tengah tercium bau kurang sedap. Penjabat Negeri Liang, Ramlan Tuasikal mengakui tidak tersedianya perangkat mandi, cuci, dan kakus membuat kesulitan pengungsi di Negeri Liang. Bahkan karena susahnya air, pengungsi terpaksa membuang kotoran di hutan terdekat. Saat ini, apabila masalah MCK tidak diperhatikan secepatnya, karena radius 20-30 meter dari lokasi kemtir air pengungsian, itu sudah ada ranjau-ranjau yang memang sudah. Jadi hal ini harus diperhatikan terkait dengan MCK untuk menghindari masalah-masalah terkait dengan kesehatan. Selain MCK, hingga kini sebagian pengungsi juga mengeluh belum menerima bantuan berupa tenda. Sainap Samuel, pengungsi Negeri Liang, mengeluh belum menerima bantuan tenda pasca gempa. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebelumnya telah menyalurkan bantuan termasuk tenda kepada para pengungsi. Pendistribusian bantuan bagi korban terdampak gempa telah dilakukan sesuai dengan data yang ada. Bila masih ada pengungsi yang mengeluh belum menerima bantuan, dapat menghubungi posko tanggap darurat untuk didata sehingga untuk mendapatkan bantuan. Sudah 1 minggu, kami minta terpal di posko. Sudah ada orang dari posko bilang daftar dulu baru bisa ambil terpal. Daftar. Lalu selama ini mama pakai tenda apa saja? Ini kita beli terpal sendiri, Om. Karena diminta kan tidak kasih. Kalau kita tidak beli berarti tidak bisa tidur. Meski bantuan dari pemerintah, BUMN, swasta, dan organisasi kemasyarakatan terus berdatangan, namun masih banyak korban gempa Maluku yang berada di lokasi pengungsian mengeluh belum menerima. Sementara pengungsi berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mencapai 92.000 lebih masih bertahan di lokasi pengungsian karena gempa susulan masih terjadi. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Pasca gempa 26 September hingga hari ini, proses belajar mengajar di SMA Siwa 5 Ambon belum berjalan. Hal itu dikarenakan seluruh siswa sekolah tersebut dipulangkan ke daerah asal. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang melanda Pulau Ambon pada tanggal 26 September lalu telah berdampak besar terhadap aktivitas pendidikan di kota ini. Sebagian besar sekolah di kota ini meliburkan siswanya, termasuk SMA Siwa 5. Siswa-siswi SMA Siwa 5 yang berasal dari 11 kabupaten kota dipulangkan ke daerah asal. Langkah yang ditempuh pihak sekolah itu dikarenakan areal sekolah ini digunakan masyarakat untuk mengungsi. Hal itu disampaikan Kepala SMA Siwa 5 Ambon, Nyonya Paula Tahapari. Menurut Tahapari, beberapa hari pasca gempa, areal SMA Siwa 5 Ambon dipadati pengungsi. Hal itu yang menyebabkan aktivitas belajar mengajar di sekolah itu dihentikan sementara. Kondisi terakhir kemarin ya tanggal 6 itu dari pendekatan kita dengan mereka, selain juga dengan perangkat desa, dan karena kebetulan kami ini juga kan ada di lingkungan TNI juga ya, yang mereka juga
bersama-sama menggunakan lokasi SMA Siwa 5 ini untuk berlindung keluarganya. Itu kami sudah sepakat ya untuk tanggal 8 dan 9 itu proses pembelajaran sudah berjalan. Sesuai jadwal, aktivitas belajar mengajar di SMA Siwa 5 sudah mulai berjalan pada tanggal 9 Oktober. 1 hari sebelumnya seluruh tenaga pengajar di sekolah itu telah hadir sebagai bentuk komitmen dimulainya proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon beberapa waktu lalu telah meminta bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan beberapa ruang di sekolahnya. Hal itu dikarenakan selain sudah lama bangunan ini juga pernah dilalap si jago merah beberapa tahun lalu. Beberapa ruangan di SMA Negeri 12 Kota Ambon merupakan ruang lama bekas kantor Kementerian Agama Maluku. Selain sudah lama, bangunan ini juga pernah dilalap si jago merah beberapa tahun lalu. Ini yang membuat beton pelapis tiang penyangga sekolah itu tidak kuat lagi ketika terjadi gempa. Olehnya itu, Kepala SMA Negeri 12 Freddy Penturi berharap kepada pemerintah pusat agar dapat merealisasikan apa yang pernah diminta sekolah itu. Harapan untuk pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk melihat gedung yang pernah kita usulkan beberapa tahun yang lalu untuk renovasi dia. Artinya bongkar seluruhnya baru dibangun kembali. Kalau kita rehab saja, itu besarnya sudah tidak bisa dipergunakan. Mungkin harapan dalam waktu dekat bisa diperhatikan. Beberapa ruang yang membutuhkan perhatian serius yaitu ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kerja kepala sekolah, serta beberapa ruang kelas. Karena ruang-ruang tersebut seluruh tiang penyangganya retak akibat gempa 26 September dan gempa susulan Sabtu malam. Otis Kotadini dan Andre Olkosea melaporkan. Sementara itu, saudara, aktivitas pembelajaran pasca gempa 26 September lalu di SMA Negeri 12 Kota Ambon belum dapat berjalan normal. Kondisi ini terkait dengan gempa susulan yang terus terjadi dan juga terjadi pada Minggu malam membuat sejumlah tiang penyangga sekolah tersebut menjadi retak. Gempa susulan yang terjadi Minggu malam membuat kondisi fisik sekolah SMA Negeri 12 Kota Ambon semakin parah. Sebelum gempa susulan Minggu malam, proses pembelajaran di sekolah itu sudah mulai berjalan normal kembali. Sejumlah siswa mulai aktif masuk sekolah dan mengikuti proses pembelajaran seperti biasanya. Namun, gempa susulan yang terjadi Minggu malam itu membuat siswa enggan ke sekolah. Apalagi kondisi sekolah itu sudah rapuh termakan usia. Kepala SMA Negeri 12 Kota Ambon, Freddy Penturi, mengakui kalau gempa susulan Minggu malam itu sangat mempengaruhi kehadiran siswa di sekolahnya. Ada siswa yang kita sudah lihat data dari hari-hari memang ada sedikit peningkatan. Pas gempa yang tadi malam, kerusakan juga tambah terjadi dan kehadiran siswa juga cukup kembali turun. Hingga dampaknya siswa enggan untuk datang ke sekolah. Pantauan TVRI di sekolah itu nampak beberapa siswa sementara beraktivitas di luar kelas. Beberapa guru juga hadir tetapi belum dapat melaksanakan proses pembelajaran. Mereka masih takut dengan kondisi sekolah yang semakin rapuh itu. Otis Kotadini dan Andre Olkosea melaporkan. Saudara, aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ambon kembali berjalan normal setelah sempat terganggu akibat gempa 26 September yang terjadi 2 pekan lalu. Di sela-sela pembelajaran, para guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang mitigasi bencana. Kepala SMP Negeri 2 Ambon, Gani Suat, mengatakan gempa berkekuatan magnitudo 6,5 beberapa waktu lalu sempat mengganggu proses belajar mengajar di sekolahnya. Para siswa dipulangkan dan diliburkan. Beberapa dinding ruang belajar di sekolah itu mengalami keretakan. Aktivitas di SMP Negeri 2 Ambon mulai berlangsung sejak pekan lalu, meskipun belum normal. Tes tengah semester juga telah dilaksanakan meskipun tidak diikuti semua siswa.
Siswa yang lain akan mengikuti tes tengah semester susulan dalam waktu dekat. Aktivitas belajar mengajar mulai normal di SMP Negeri 2 Ambon terlihat sejak Senin 7 Oktober. Para guru dan siswa semuanya telah masuk sekolah sebagaimana biasanya. Gani Suat mengemukakan di sela-sela pembelajaran para guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang mitigasi bencana. Dengan pengetahuan mitigasi bencana, siswa dapat bertindak menyelamatkan diri saat terjadi goncangan gempa. Bahwa memang Bapak Ibu guru juga sudah memahami kondisi ini dan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa tidak terlalu membahayakan. Tapi kita sebagai manusia ikhtiar, apabila sewaktu-waktu kami juga mengarahkan anak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Gani Suat mengakui telah berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengatasi dinding ruang belajar yang retak. Hamzah Tumia melaporkan. Saudara, gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi beberapa waktu lalu menyebabkan masyarakat pesisir mengungsi ke daerah pegunungan. Gelombang pengungsi dari negeri-negeri pesisir kini menjamur dan membentuk kampung kecil di tengah perbukitan. Gelombang pengungsi dari negeri-negeri pesisir kini membentuk perkampungan kecil di tengah perbukitan. Pemandangan ini hampir dijumpai di semua bukit yang dijadikan lokasi pengungsian. Di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah misalnya, seluruh aktivitas diarahkan di tenda-tenda pengungsian di daerah perbukitan. Di sana masyarakat melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya. Tenda-tenda pengungsian itu jika dipandang dari kejauhan terkesan membentuk desa kecil. Masyarakat di Pulau Haruku, Maluku Tengah, terutama yang tinggal di daerah pesisir, kini sementara hijrah di daerah perbukitan. Kondisi ini sudah berlangsung hampir 2 pekan dilalui dalam keadaan keterbatasan. Mereka membutuhkan bantuan bahan makanan maupun perlengkapan tidur yang layak. Namun di tengah kondisi tersebut, warga di sana masih tetap bertahan menjalankan aktivitas keseharian seperti biasanya dengan harapan bisa kembali ke tempat mereka yang sebelumnya. Abu Sahubawa, Cak Tamaila melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, mencegah terjadinya bencana akibat abrasi air laut, puluhan ribu bibit mangrove ditanam di sepanjang pesisir pantai Maluku. Penanam mangrove itu melibatkan TNI, Polri, dan sejumlah instansi pemerintah dan para pelajar. Guna mengurangi resiko bencana akibat abrasi dan memperbaiki ekosistem di pantai, sebanyak 21.800 bibit mangrove ditanam di sepanjang pesisir pantai Maluku. Untuk wilayah pesisir pantai Ambon, bibit mangrove yang ditanam sebanyak 5.800 pohon, sedangkan 16.000 bibit mangrove lainnya ditanam di sepanjang pesisir pantai Dobo, Kepulauan Aru, Tual, dan Saum Laki. Sejumlah anakan pohon bakau itu serentak ditanam Senin kemarin dengan melibatkan personil TNI, Polri, karyawan BUMN, instansi pemerintah, dan para pelajar di kota Ambon. Hal ini dilakukan sekaligus membangkitkan kepedulian masyarakat pesisir pantai untuk secara proaktif menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove di Teluk Ambon. Komandan Lantamal 9 Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto mengajak masyarakat untuk bersama menjaga keindahan Teluk Ambon dengan tidak membuang sampah ke laut, utamanya sampah plastik. Jadi pohon mangrove ini dengan akar-akarnya yang kuat, itu dia mampu menahan laju abrasi yang diakibatkan oleh gelombang maupun ombak. Jadi harapan kita kepada masyarakat, kalau ada pohon mangrove, jangan ditebang, supaya dipelihara, dirawat. Karena itu yang termasuk menjaga sisi pantainya supaya tidak cepat rusak. Kalau bakonya dirusak, sudahlah, mesti di lingkungan pesisir ke dalam, ke arah daratan, itu mesti akan rusak. Dan gelombang atau ombak akan mudah sekali untuk merusak. Populasi hutan mangrove di beberapa daerah saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Di sisi lain, adanya eksploitasi yang berlebihan terhadap hasil produksi mangrove tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Penanaman bibit mangrove ini adalah langkah awal untuk memulihkan dan melindungi kelestarian ekosistem sebagai upaya pemulihan konservasi di wilayah Indonesia.
Kegiatan ini juga serentak dilaksanakan di Indonesia dan memecahkan rekor muri dengan penanaman 300.000 bibit mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Informasi selanjutnya, Saudara, dualisme kepemimpinan di negeri Laha kembali terjadi setelah Said Laturua dilantik sebagai raja secara adat dan agama. Padahal sebelumnya Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi melantik Rivaldi Azhar sebagai raja untuk periode 2019-2025. Dualisme kepemimpinan di negeri Laha terus bergulir setelah sebelumnya Rivaldi Azhar dilantik Wali Kota Ambon sebagai Raja Negeri Laha pada September lalu. Kini pengukuhan raja di negeri itu kembali dilakukan terhadap Said Laturua secara adat dan agama. Pelantikan Rivaldi Azhar oleh Wali Kota Ambon sebelumnya ditentang sebagian masyarakat. Mereka menilai pelantikan tersebut tidak sah dibandingkan Said Laturua, kandidat calon Raja Negeri Laha yang sudah dipilih secara adat pada Februari lalu. Sabtu kemarin Said Laturua resmi dikukuhkan secara adat dan agama dengan dihadiri sendiri dan perwakilan negeri Gandong Amahusu, Tial dan Hualoi. Pengukuhan Said Laturua diawali dengan penjemputan putri dari 3 mata rumah Soa, yakni Hehuat, Laturua dan Mewar. Ketiga putri itu dijemput oleh tarian pasukan Cakalele untuk dibawa ke rumah adat Kakihang. Rombongan Cakalele selanjutnya kembali menjemput calon raja dan istri calon raja untuk dilantik di rumah adat Kakihang. Di Kakihang, pengukuhan raja secara adat diawali dengan pemakaian jubah kebesaran oleh putri Soa Mewar dan dilanjutkan dengan penggabungan air adat dari 3 mata rumah Soa. Ijab pengukuhan oleh putri Soa Hehuat dengan memercik air ke wajah raja. Setelah prosesi pengukuhan adat selesai, raja kembali diarah ke masjid untuk mengikuti prosesi sholat 2 rakaat dan dilanjutkan dengan pemakaian jubah oleh imam masjid. Umar Henahulu, Seniri Negeri Laha mengatakan, pelantikan Raja Said Laturua dilakukan berdasarkan peraturan negeri setempat. Adat ini bukan baru sekarang ini direncanakan, tetapi setelah Pernek itu diundangkan dan disahkan oleh pejabat pada saat itu Ibu Leni Lakatompesi, itu sudah diadakan adat istiadat sudah mulai jalan. Itu dari lamaran sampai dari meminang sampai mengantarkan beliau masuk ke rumah adat sudah kami laksanakan semua. Raja Negeri Laha Said Laturua berharap dukungan masyarakat terhadap dirinya untuk membangun negeri itu lebih baik ke depan. Ya, bersama-sama dengan masyarakat adat untuk melihat negeri ini ke depan. Insya Allah akan maju. Suasana haru masyarakat Negeri Laha terlihat dalam pengukuhan raja ini. Mereka berharap Raja Said Laturua dapat membawa perubahan dan kesejahteraan bagi Negeri Laha ke depan. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bagi desa-desa untuk memiliki badan usaha atau disebut badan usaha milik desa. BUMDes ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa. Modalnya bisa berupa uang atau kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes berfungsi untuk mengelola aset desa, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Untuk aset bisa berupa aset alam, aset fisik sosial, manusia, keuangan, dan lainnya. Aset-aset ini bisa dikelola dengan menggunakan konsep BUMDes, sehingga nantinya bisa memberikan keuntungan bagi desa. Di Kota Ambon ada beberapa desa pun negeri yang sudah memiliki badan usaha milik desa maupun negeri. Namun, sebagian desa atau negeri ada juga yang belum memiliki BUMDes atau BUMNET. Pejabat Negeri Urimeseng, Cornelis Watimena, mengakui badan usaha negeri atau desa sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Karena itu, Negeri Urimeseng dalam waktu dekat akan membentuk badan usaha milik negeri yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Itu sudah ada tim pembentukan, cuman BUMEK-nya saja yang belum terbentuk. Tim pembentukannya sementara bekerja. Iya, ini tinggal tunggu musyawarah pembentukan BUMEK, langsung BUMEK-nya terbentuk. Langsung itu kerjasama langsung dengan pemberdayaan perikanan. Mbak Junaidi Asril melaporkan. Ya saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.